Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aisyah Ika. Nah, di sini kita udah mencapai bab 5 yaitu networking pada VMware. Materi apa aja sih yang akan dipelajari pada networking VMware ini? Nah, yang pertama ada reset MAC address pada VMware, yang kedua ada NAT adapter, bridge adapter, host only adapter, dan LAN segment. Nah, oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu reset MAC address pada VMware. Sebelumnya, teman-teman bisa buka dulu aplikasi VMware-nya. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 3 mesin Ubuntu, di mana mesin Ubuntu server import ini adalah hasil import dari Ubuntu. Lalu yang mesin Ubuntu clone ini ialah cloningan dari Ubuntu server, dan yang terakhir Ubuntu server sendiri adalah Ubuntu yang sudah kita install ya teman-teman. Jadi Ubuntu clone dan import itu adalah hasil dari satu sumber yang sama, yaitu Ubuntu server. Nah, sekarang kita akan mereset MAC address. Gimana sih caranya? Kita pilih dulu yang Ubuntu server. Lalu kita klik network adapter. Lalu kita pilih advanced. Nah, di paling bawah ini ada MAC address ya teman-teman. Jika diperhatikan MAC address-nya ini berakhiran 442D ya teman-teman. Kita klik OK. Lalu kita akan coba ke Ubuntu server yang clone. Kita klik. Lalu kita pilih network adapter. Lalu kita advance. Nah, oke, kalau di Ubuntu server clone berakhiran F3AC ya, teman-teman, jadi beda. Kita klik OK. Lalu kita akan coba yang Ubuntu server import. Kita klik network adapter. Advance. Nah, ini yang import C1AE. Nah, ternyata ini sudah beda ya teman-teman MAC address-nya. Jika teman-teman belum memiliki MAC address, teman-teman bisa klik generate. Lalu nanti dia akan mengubah sendiri MAC address-nya. Nah, contohnya itu pada Ubuntu import itu E905. Kemudian pada Ubuntu clone itu misalnya memiliki MAC address yang sama dengan akhiran E905 juga. Teman-teman bisa langsung klik generate agar MAC address-nya bisa direset oleh mesin VMware-nya. Jadi agar berbeda ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja materi reset MAC address. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu NAT adapter. Nah, oke, kita langsung aja ke materinya. Baik, saya buka dulu topologinya. Nah, teman-teman bisa mengingat kembali jika pada VirtualBox itu secara konsepnya dia memiliki dua jenis. Ada NAT biasa dan juga NAT network. Umumnya, jika NAT biasa itu dari virtual machine langsung terhubung ke hidden network host OS yang berbeda. Maka secara default itu, virtual machine kita tidak bisa saling terhubung. Jadi, Ubuntu dan Ubuntu 2 itu tidak bisa saling terhubung atau berkomunikasi. Jika NAT network dia terhubung ke switch terlebih dahulu, secara otomatis virtual machine kita itu bisa saling berhubungan atau saling berkomunikasi. Tapi, tidak bisa terhubung ke host OS-nya. Itu salah satu minusnya. Tapi, jika ke internet itu bisa karena ini NAT. Nah, itu adalah konsep dari VirtualBox. Berbeda dengan yang namanya VMware. Kalau di VMware, yang sebelumnya itu hidden interface, di VMware itu terdapat yang namanya VMnet 8. Ini sudah default dari VMware-nya.
Nah, nantinya antara kedua virtual mesin kita itu bisa saling berkomunikasi atau bisa saling terhubung ya teman-teman. Kemudian di VMware itu host OS kita bisa saling berkomunikasi dengan virtual mesin. Itu salah satu kelebihannya. Oke, sebelumnya kita buka dulu VMware-nya, lalu kita langsung klik aja Ubuntu Server. Nah, kita bisa pilih network adapter ya teman-teman. Lalu kita bisa lihat di sini network adapter kita adalah NAT. Sudah NAT ya, kita sebelumnya close dulu. Lalu kita pilih edit, kita klik virtual network editor. Nah, oke, di sini defaultnya terdapat VMnet 8 untuk NAT ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa lihat di control panel, klik Network and Internet, lalu Network and Sharing Center, lalu change adapter settings. Nah, oke, di sini terdapat VMware Network Adapter VMnet 8. Kita klik. Lalu kita klik Details. Nah, di sini terdapat IP address-nya 192.168.253 lalu 1. Kita close dulu. Nah, oke, bisa dilihat dari VMnet atau mesin Ubuntu server kita adalah IP address-nya 192.168.253.0. Yang tadi di control panel itu 1, kalau ini 0 ya teman-teman. Nah, ini itu otomatis nanti virtual mesin kita akan mendapatkan IP yang sama. Nah, nanti kita akan mendapatkan IP address yang di VMnet 8. Ini adalah 192.168.253 dan .0 ya teman-teman. Nah, kita juga akan mendapatkan IP 192.168.253 X ya teman-teman. Nah, X ini bisa angka berapapun ya, jadi bebas. Oke, di sini kita akan langsung login di Ubuntu server terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya sudah login. Di sini saya akan menggunakan perintah IP address untuk melihat apakah IP address di Ubuntu server ini sama dengan VMnet 8 yang tadi. Kita ketik IP address. Oke, di sini saya mendapatkan IP address 192.168.253.129. Sama ya teman-teman, seperti yang tadi. Oke, sekarang saya akan coba yang Ubuntu Server Clone atau Ubuntu yang kedua. Oke, di sini saya sudah login, kemudian saya akan memasukkan perintah IP address. Nah, saya mendapatkan IP address 192.168.253 lalu 132 ya teman-teman. Nah, jika di sini kalian mendapatkan IP address yang sama, kita bisa untuk merilisnya dengan menggunakan perintah sudo dhclient -r lalu kita lihat nama IP-nya ENS33. Kita enter. Kemudian saya akan memasukkan passwordnya. Lalu kita akan mengetikkan perintah lagi, yaitu sudo dhclient ENS33. Enter. Kemudian saya akan memasukkan perintah IP address. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya mendapatkan IP address 192.168.253.133 ya teman-teman.
Nah, di sini kita sudah memiliki dua IP address. Nah, kita bisa ketikkan perintah sudo netplan apply. Kita enter. Kemudian kita berikan perintah IP address. Enter. Oke, di sini kita sudah mendapatkan satu IP address, yaitu 192.168.253.132. Dan sekarang kita akan coba ping Google. Oke, ini sudah reply ya teman-teman. Oke, kita juga akan coba ping Google pada Ubuntu server yang pertama. Oke teman-teman, ini juga sama ya, reply. Sekarang kita akan coba ping antara Ubuntu server dan Ubuntu clone atau yang kedua tadi di Ubuntu server ini. Kita ping IP yang ada di Ubuntu kedua atau Ubuntu clone tadi. Kita ketik ping. Kita langsung ketik perintah ping 192.168.253.132. Kita enter. Oke, ini sudah reply ya teman-teman. Nah, oke, kita juga akan coba di Ubuntu yang kedua atau Ubuntu clone untuk mengeping IP yang Ubuntu server. Kita klik ping 192.168.3.129. Oke, ini juga reply ya teman-teman. Nah, jika kita mau mencoba ping host OS di virtual machine, itu tidak bisa ya teman-teman, karena host OS kita itu mempunyai fitur yang namanya firewall. Tapi jika teman-teman mau coba nih untuk ping, teman-teman bisa untuk mematikan fitur firewall-nya terlebih dahulu. Tapi jika kita ping dari host OS, kita ping virtual machine dari host OS, kita bisa pergi ke command prompt, kemudian kita coba ping dari Ubuntu server dan Ubuntu yang kedua atau yang clone. Oke, caranya kita bisa pergi ke command prompt. Lalu kita langsung ping yang Ubuntu server 192.168.253.129 ya teman-teman. Oke, ini sudah reply ya teman-teman. Lalu kita langsung ping yang Ubuntu server kedua atau yang clone ya teman-teman. Ping 192.168.253.132. Enter. Nah, ini juga reply ya teman-teman. Ini kita akan masuk pada materi bridge adapter ya teman-teman. Oke, di bridge adapter ini kita akan membuat seolah-olah mesin virtual kita atau Ubuntu kita terhubung ke WiFi kita. Nah, di sini saya menggunakan WiFi Yesanet ya teman-teman. Kemudian kita bisa cek IP-nya, kita masuk ke control panel. Kita masuk ke control panel ya teman-teman. Kemudian kita klik network and internet. Lalu kita klik network and sharing center. Lalu kita klik change adapter settings. Lalu kita klik yang WiFi ya teman-teman. Bisa klik details. Oke, di sini IP address-nya 192.168.1.104 ya teman-teman. Kita bisa close. Nanti seolah-olah virtual machine kita itu akan terhubung ke interface WiFi kita. Nah, jika ada laptop lain yang terhubung ke WiFi kita,
dia juga bisa saling terhubung ke virtual mesin milik kita. Langsung aja masuk ke VMware. Lalu kita bisa klik network adapter ya teman-teman. Nah, di sini ada pilihan bisa pilih. Oke, kita close aja. Lalu di sini kita bisa klik edit. Lalu kita pilih virtual network editor. Lalu kita bisa pilih change settings. Nah, oke, di sini udah ada bridge ya teman-teman. Nah, kita pilih bridge to pakai yang wireless karena saya pakai wireless. Terus kita klik apply. Oke, kita klik oke. Di sini kita bisa klik kanan. Lalu kita pilih server. Kita pilih settings. Klik ke network adapter ya teman-teman. Nah, oke, kita NAT-nya akan ganti ke bridge teman-teman. Oke, kita klik oke. Login ya teman-teman. Nah, oke, saya di sini sudah login dan saya akan mencoba untuk mereset IP address-nya terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah sudo client -r lalu ens 33. Kita enter, kita masukkan password. Lalu kita akan mengetikkan perintah lagi sudo client tanpa -r ya teman-teman. Kita enter. Oke, di sini saya akan mengetikkan perintah IP address. Lalu kita enter. Di sini kita mendapatkan IP address 192.168.1.108. Itu artinya sama ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita sudah sama ya teman-teman. Kita mendapatkan IP address 192.168.1.107 ya teman-teman. Ini IP-nya sama dengan WiFi yang punya kita tadi. Jadi kita buat seolah-olah virtual mesin kita ini terhubung dengan WiFi yang kita miliki. Teman, kita sudah memasuki materi yang terakhir yaitu host only adapter. Maaf untuk LAN segment kita belum menjelaskan terlebih dahulu. Jadi materi terakhir di bab 5 adalah host only adapter. Oke, baik, di sini kita lihat terlebih dahulu topologinya. Ini itu hampir sama konsepnya seperti VirtualBox ya teman-teman. Jadi host only network ini digunakan untuk menghubungkan antara virtual mesin dengan host OS. Nah, di sini fungsi dari host OS only adapter ini yaitu agar virtual mesin kita itu bisa berkomunikasi dengan laptop kita. Bisa masuk ke control panel. Kita klik Network and Internet, kita klik Network and Sharing Center, lalu kita klik Change Adapter Settings. Nah, di sini terdapat dua VMware. Yang pertama ada VMware Network Adapter VMnet 1, yang kedua ada VMware Network Adapter VMware 8 ya teman-teman. Untuk VMnet 1 ini digunakan untuk host only, sedangkan VMnet yang 8 ini digunakan untuk NAT.
Oke, sekarang kita akan cek IP VMnet 1 atau yang host only. Caranya kita klik aja, lalu kita cek details. Nah, di sini IP address-nya 192.168.94.1 ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke VMware-nya. Lalu kita klik edit. Lalu kita pilih Virtual Network Editor. Teman-teman, di sini kan ada VMnet 1 sama VMnet 8 ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tadi tanya, tahu dari mana sih kalau VMnet 1 itu untuk host only dan VMnet 8 itu untuk NAT? Di sini sudah ada tipenya masing-masing ya, teman-teman. Di VMnet 1 ini tipenya host only dan VMnet 8 itu memiliki tipe NAT. Oke, kita klik kanan. Lalu kita pilih settings. Lalu kita klik network adapter. Nah, oke. Kita pilih yang host only ya, teman-teman. Kita oke. Kemudian kita login. Oke, teman-teman, saya sudah login dan saya akan mengetikkan perintah sudo dhclient -r ens33. Kita enter. Kita masukkan password. Enter lagi. Kita masukkan perintah lagi sudo dhclient ens33. Kita enter. Lalu kita ketik IP address. Kita mendapatkan IP address 192.168.94.128 ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan mencoba juga pada Ubuntu server yang kedua atau Ubuntu yang clone ya, teman-teman. Nah, oke, kita sama klik kanan, lalu kita pilih settings. Lalu kita klik network adapter. Kita pilih host only. Lalu kita oke. Kita login, teman-teman. Oke, saya sudah login dan saya akan mengetikkan perintah yang sama seperti tadi, yaitu sudo dhclient -r ens33. Kita masukkan password. Nah, kita ketik lagi perintah sudo tanpa -r ya, teman-teman. Lalu kita ketik IP address. Nah, untuk IP address di Ubuntu yang kedua atau Ubuntu yang clone ini 192.168.94.129 ya, teman-teman. Kemudian kita akan coba ping dari host OS ya, karena jika kita ping dari virtual machine itu tidak bisa karena adanya firewall. Nah, kita bisa langsung masuk ke command prompt. Nah, bisa langsung ping IP address yang di Ubuntu server pertama tadi. 192.168.94.128. Kita enter. Oke, ini reply ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba yang Ubuntu clone atau Ubuntu server yang kedua. 192.168.128.
94 129. Oke, ini juga reply ya teman-teman. Itu artinya kita sudah berhasil mencoba host only adapter. Cukup sampai di sini materi bab 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.